Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Perjalanan saya kali ini akan menuju ke dua tempat, yaitu Pura Bukit Alit dan Pura Panjenengan dalam Pulasari yang terletak di satu kawasan, yaitu di Desa Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Dan saat ini saya sedang berada di tengah persawahan, melewati jalan setapak yang ada di sini, dan harus sedikit berhati-hati karena jalan yang saya lalui cukup sempit dan sambil mengendarai sepeda motor dan memegang HP. Bukit Alit yang ada di sini memiliki cerita unik ketika saya menemukannya. Ketika masa-masa Covid, saya mengisi waktu dengan bepergian ke pura-pura, dan setelah sekian banyak pura yang saya kunjungi, pada suatu hari saya bermimpi ke sebuah tempat yang ada pelinggih, di mana pelinggih itu sudah rusak dan tidak memiliki atap, seperti terpotong-potong bagian atasnya, yang menyebabkan saya berpikir sekian banyak pura sudah saya kunjungi, kenapa masih melihat sebuah pura yang sepertinya harus saya kunjungi. Dan akhirnya saya memiliki pemikiran, tidak mungkinlah jika pura itu adalah merupakan pura umum, namun lebih mendekati kepada pura yang berhubungan dengan keluhuran, yang masih berhubungan dengan ayah-ayah ataupun keterikatan dengan sebuah keluhuran. Kemudian muncul keinginan untuk tangkil ke pura Dalam Pingit, dan saat menuju ke Dalam Pingit saya tersesat di sebuah sawah di selatan dari tempat ini, tidak menemukan jalan menuju ke pura Dalam Pingit. Kemudian bertemu dengan seorang bapak-bapak di tengah sawah yang menunjukkan jalan untuk menuju ke Dalam Pingit. Dan beliau juga menjelaskan bahwa ada sebuah pura yang bernama Bukit Alit yang letaknya tidak jauh dari Dalam Pingit. Dan akhirnya saya mengunjungi tempat ini, dan kebetulan sekali pelinggih-pelinggih dan ketinggian yang ditunjukkan dalam mimpi ada 80% memiliki kesamaan dengan yang gambar atau isi dalam mimpi. Begitulah awal dari saya menemukan atau berkunjung ke pura yang bernama Pura Bukit Alit. Dan ini adalah kunjungan saya yang ketiga kali, karena sebelum-sebelumnya nangkil tapi tidak bisa membuat video yang baik, karena saat itu hanya membuat video untuk Facebook, tidak ke YouTube. Dan kali ini kedatangan saya bertujuan untuk pengambilan gambar yang lebih baik, agar bisa memberikan gambaran kepada pemirsa tentang keadaan pura, yang mana nantinya jika ada yang berkeinginan untuk datang berkunjung ke tempat ini sudah memiliki petunjuk ataupun memiliki gambaran dalam pencapaian, atau bisa langsung bertanya nanti di kolom komentar jika ada yang kurang jelas dalam pencapaian ke pura ini. Untuk mengetahui lebih banyak tentang keadaan pura ini, saya juga sudah sempat bertanya dengan seorang nenek yang berjualan di Banjar, di depan pintu masuk atau jalan masuk dari jalan raya menuju ke tempat ini. Dan beliau mengatakan dahulu pura ini saat beliau masih kecil, dan saat ini beliau sudah berumur 80 tahunan. Pura ini memang sudah ada dan memang keadaannya seperti ini. Namun saat itu belum ada pohon besar yang tumbuh seperti sekarang, hanya pohon kecil yang berada di tengah-tengah pura. Namun karena tanaman itu dibiarkan sehingga akhirnya tumbuh besar menjadi
pohon yang sangat besar yang tepat berada di tengah dari pura, dan sebentar lagi saya akan sampai, dan inilah pura Bukit Alit yang saya maksudkan. Saat kedatangan saya yang ketiga kali, di sini sudah terdapat sedikit perbaikan, yaitu tangga naik sudah diperbaiki, ada terlihat beton, dan ini adalah merupakan tepian dari bukit kecil yang terletak di tengah persawahan, yang mana di bagian timurnya adalah sebuah lereng yang membentuk seperti jurang, dan di sebelah kirinya juga merupakan tanah yang miring yang cukup dalam. Hanya saja di bagian sisi selatan dan sisi baratnya adalah merupakan persawahan, dan di bawahnya juga terdapat aliran sungai. Di depan dari tangga naik menuju ke bagian atas terdapat pelinggih pengapit yang saat ini sedang diwasrepoleng karena kedatangan saya sebentar lagi adalah merupakan Hari Raya Kuningan, menjelang Hari Raya Kuningan, sehingga pelinggih ini sudah diwastre, dan tangga naik saat ini sudah cukup baik. Kedatangan sebelumnya, tangga-tangga yang di sini adalah merupakan tangga-tangga batu-batu yang ada di sini yang tidak teratur, tapi sekarang sudah membentuk tangga. Begitu juga halaman dari pura sudah dibeton sehingga sedikit rapi. Dahulunya adalah merupakan batu-batu yang menonjol. Di sini terdapat pelinggih-pelinggih, namun pelinggih yang ada di sini sudah rusak, yang terlihat hancur. Namun menurut nenek yang saya tanyakan, saat dia masih anak-anak keadaannya sudah seperti ini, dan dulunya di sini banyak tumbuh tanaman juwet, sehingga banyak anak-anak yang bermain ke sini untuk memetik buah juwet. Ini adalah pohon besar yang kata nenek itu dahulunya hanyalah sebuah pohon kecil, namun dibiarkan sehingga membentuk sebuah pohon yang sangat besar berada di tengah-tengah dari Bukit Alit ini. Dan pohon ini diwastre dengan kain putih kuning. Di sini juga terdapat bekas-bekas atau serpihan atau bagian-bagian dari pelinggih, dan ini adalah bagian utara dari Bukit Alit yang masih merupakan tempat yang ditumbuhi tanaman yang cukup lebat dan memiliki kemiringan tanah yang cukup dalam, dan ini adalah pohon-pohon yang tumbuh di sekitaran Bukit Alit. Terlihat batu-batu yang menumpuk adalah merupakan bagian dari batu-batu pembentuk pura ini sebelumnya, dan di sini terdapat sebuah batu alam yang diwastre dengan kain poleng yang berjumlah 2 buah. Dan batu ini sepertinya adalah batu yang disucikan, dan di sini terdapat pelinggih, namun pelinggih-pelinggih yang ada di sini sudah tidak memiliki atap atau bagian atasnya sudah tidak terlihat, hanya ada bagian kaki dan badannya saja seperti yang saya lihat di dalam mimpi. Dan ukiran-ukiran yang ada pada badan-badan pelinggih ini menunjukkan bahwa ukiran ini adalah merupakan ukiran zaman dahulu karena bentuknya yang sederhana, tidak seperti ukiran sekarang yang rapat. Namun di sini ukirannya lebih renggang, dan juga terdapat patung seperti membentuk gajah. Apakah patung ini adalah patung penghias di depan pelinggih atau merupakan tempat untuk meletakkan saka yang memegang atap dari pelinggih? Dan di bawah pohon terdapat potongan-potongan batu-batu yang berisi ukir-ukiran
dan cukup besar. Ini menunjukkan bahwa Pura Bukit Alit awalnya adalah sebuah pura yang cukup bagus. Dibuktikan dengan sisa-sisa ukiran-ukiran yang ada di sini, dan juga merupakan pura yang cukup tua karena batu-batu yang ada di sini menunjukkan jenis batu bata pada zaman dahulu, tidak seperti batu bata di zaman saat ini. Begitu juga batu-batu lainnya seperti batu-batu padas juga mencirikan dari bentuk batu padas pada zaman lampau. Dan ini adalah pelinggih yang ada di sini yang tidak memiliki bagian atas atau tidak memiliki atap, namun masih tetap berdiri dengan kokoh. Kemungkinan potongan-potongan dari batu-batu yang berada di bawah pohon adalah merupakan tembok pembatas dari pura ini yang sudah hancur, dan serpihannya potongannya diletakkan di bawah pohon. Dan saya berusaha untuk mengambil gambar dari keadaan pelinggih saat ini. Nanti jika ada renovasi atau pembentukan perbaikan pura, masih memiliki kenangan mengenai bentuk dari pura sebelum diperbaiki. Dan ini adalah keadaan sekeliling yang berupa sawah yang berada di bagian selatan pura, dan begitu juga di bagian barat pura adalah merupakan area persawahan. Dan di sini tumbuh pohon Kamboja yang jika dilihat dari bentuk batang mencirikan kalau pohon Kamboja ini sudah cukup tua. Dan di sini juga sudah dibangun sebuah bangunan penunjang yang berada di bagian bawah dari pura, yang mana pada kedatangan saya yang kedua bangunan itu belum ada. Menurut cerita nenek itu juga mengatakan bahwa pura ini pernah mau dipindahkan untuk diletakkan di areal rumah dari penyungsung, namun tidak diperkenankan oleh beliau yang bersentana di sini. Dan penyungsung pura ini hanya sebuah keluarga yang bisa dikatakan sebagai keluarga kecil, sehingga tidak banyak yang menyungsung pura ini. Dan semoga pura ini tetap lestari walaupun nantinya ada perbaikan. Semoga tetap menjaga peninggalan-peninggalan sebelumnya yang ada di pura ini. Dan jika pun ada perbaikan, menurut pendapat saya sebaiknya pura ini tetap dilestarikan, namun dibuatkan tempat suci di sebelahnya yang juga merupakan satu kesatuan dengan tempat ini, yang mana tempat ini tetap akan lestari sebagai sebuah peninggalan yang tentunya memiliki sebuah sejarah tersendiri namun terlupakan, yang mana Desa Samplangan adalah merupakan desa sebagai tempat berdirinya kerajaan Samplangan di zaman dahulu, namun kini bukti-bukti sejarah dan letak puri sudah seperti sulit ditemukan. Apakah Pura Bukit Alit juga memiliki hubungan tentang keberadaan puri? Semoga nanti kita semua mendapatkan kejelasan. Dan saat ini setelah dari Pura Bukit Alit, saya meneruskan perjalanan menuju ke Pura Pajenengan dalam Pulasari yang letaknya berdekatan dengan Pura Bukit Alit. Adapun keunikan yang ada di pura ini, yang mana pura ini bernama Pura Dalam Pulasari, namun pura ini diempon oleh 39 kakak lintas klan atau soroh yang ada di Gianyar. Saat ini saya sudah sampai di Pura Pajenengan dalam Pulasari, dan kepada Nusa Bali, Prajuru Pemaksaan Pura Dalam Pulasari Mangkunyoman Artane menyatakan pihaknya telah menggali dan menemukan sumber otentik tentang keberadaan Pura
ini antara lain Purana Pura Dalam Samprangan Gianyar, diterbitkan Dinas Kebudayaan Gianyar tahun 2016, dan rujukan Babat Dalam Kitab Buana Tatuo karya Marsi Markandia dan lainnya. Dari sumber itu, pura ini merupakan bagian dari pusat pemerintahan Bali Dwipa dari sebelumnya menjadi perkemahan Mahapati Gajah Mada. Dikisahkan pula Raja Bali Dwipa Ida Dalam Ketut Kresna Kepakisan menata alas Sabrang Samplangan untuk membangun pusat kerajaan Samprangan. Saat itu para pengikut dan pengiring Dalam terserang penyakit yang ditebar makhluk halus, maka Dalam Ketut menyelenggarakan pemujaan berupa caru Bogenana dipimpin Resi Bujangga Mustika. Berkah ritual ini keadaan jadi pulih, lanjut dibangun tempat suci yaitu Pura Dalam Babakan. Tata letak keraton disesuaikan dengan tata ruang Keraton Majapahit. Guna mewujudkan rencana itu, maka didirikan tempat pemujaan Pura Dalam Panjenengan. Tempat ini juga bermakna agar Yang Maha Kuasa berkenan memberikan kekuatan lahir dan batin dalam memperkokoh kepemimpinan Ida Dalam Ketut Kresna Kepakisan sampai keturunannya kelak di Bali Dwipa. Tidak jauh dari Pura Dalam Panjenengan dibangun Pancoran Tirtamaya atau Pura Dalam Bingit, kini disebut dengan Pura Beten Dingin. Saat ini saya sudah berada di bagian Madianing Mandala dari pura, dan di sini terdapat dua candi bentar yang merupakan penghubung antara Nistaning Mandala dengan Madianing Mandala Pura. Dan di sini juga terdapat sebuah Kuri Agung yang diapit oleh pelingi pengapit serta patung-patung yang berada di depan dari Kuri Agung ini. Juga di sini terdapat sebuah candi bentar. Namun sayang sekali saat saya datang semua pintu terkunci sehingga saya tidak bisa memasuki bagian utama Ning Mandala dari Pura Panjenengan Dalam Pulasari. Patung-patung yang ada di sini terlihat unik karena di bawahnya terdapat batu-batu yang berlubang-lubang yang merupakan bagian tempat duduk dari patung. Pada bagian lain, Purana Pura Dalam Samprangan menyuratkan Dewa Den Bencingah yang berkuasa di Bangli menugaskan warga Pulasari keturunan Dalam Tarukan untuk bermukim di alas kostal Pewidangan Jero Kuta Griya Anyar. Berdasarkan kesadaran dan rasa baktinya, maka warga Pulasari menyungsung Pura Dalam Panjenengan. Lambat laun populer bernama Pura Dalam Pulasari, namun ini karena disungsung warga Pulasari. Gempa dahsyat yang terjadi tahun 1917 menjadikan seluruh bangunan Pura Dalam Panjenengan dan Pura Dalam Babakan hancur. Hanya tersisa bebaturan. Atas inisiatif warga Pulasari dan Terah Batuan Tauman didukung Semeton Prodewo dan Progusti di Pas Dalam, maka pura ini digeser 300 meter ke arah barat dari posisi sebelumnya. Dan di sebelah pura juga terdapat pelinggih, namun saya tidak mengetahui secara pasti hubungan antara pelinggih yang ada di sebelah kanan pura dan Pura Panjenengan ini. Merunut dari kisah tersebut, Mangku Artana meluruskan bahwa Pura Dalam Panjenengan bukanlah pura soroh atau klan, tapi pura umum. Di pura ini tidak ada pemujaan untuk leluhur tertentu. Kiblat pemujaannya murni kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Namun memang benar pura ini berkaitan dengan pura di zaman kerajaan Samprangan yang merupakan kerajaan pertama Adipati Majapahit yang berada di Bali. Namun beliau pun membuat pura ini bukanlah merupakan pura terah atau klan, tapi pura pemujaan kepada Tuhan untuk semua orang. Karena tidak bisa masuk ke dalam pura, saya bisa mengambil gambar dari tembok luar untuk melihat keadaan pura. Namun sebelumnya saya pernah sekali datang ke pura ini dan sempat masuk ke utama Ning Mandala.
Namun saat itu hanya mengambil gambar untuk Facebook, sehingga saya tidak dengan teliti membacakan dari nama-nama pelinggih yang ada di sini. Di bagian timur laut dari pura terdapat tugu capah yang tidak beratap dan ada sebuah pohon Kamboja, dan ada pelinggih yang berbentuk Padma. Dan nanti akan saya tunjukkan pura dari video sebelumnya saat saya berkunjung pertama kali. Dan ini adalah bagian kajak angin dari pura, dan ini adalah di bagian tengah dari pura, yang mana saya dari arah timur mengambil gambar ke arah barat, sehingga yang terlihat adalah bagian belakang dari pelinggih yang ada di sini. Semoga nantinya pura ini bisa menjadikan dasar atau awal atau merupakan petunjuk untuk menemukan atau melestarikan sejarah daripada Desa Samplangan, sehingga kembali menemukan kejayaan masa lampau, yaitu Puri Samprangan yang berada di Desa Samplangan. Itu adalah Puri Agung yang berada di bagian depan, dan di sini juga terdapat sebuah pelinggih yang merupakan pengasti ide Betara Segara, yang mana dalam perjalanan saya ke pura-pura menemukan memang ada pelinggih pengasti segara, namun tidak banyak pura-pura yang memiliki pelinggih yang merupakan pengasti dari segara. Salah satunya di pura Bukit Jati Samplangan juga terdapat pelinggih untuk pengasti ke arah segara. Dan ini adalah video saya yang sebelumnya, kedatangan saya yang sebelumnya sempat mengabadikan dari pelinggih-pelinggih yang ada di sini, namun sayang sekali saat itu saya tidak membaca nama-nama pelinggih yang sudah dicantumkan di depan pelinggih. Dan saat ini gambar atau tulisan itu sedikit pudar sehingga saya tidak bisa membacakannya. Semoga nanti kedatangan berikutnya bisa kembali membuat video pelinggih dan membacakan nama pelinggih serta beliau yang disentanakan. Ini ada pelinggih gedong. Di sebelah dari pelinggih gedong terdapat pelinggih menjangan seluang, dan di belakang pelinggih menjangan seluang terdapat pelinggih yang diwastra dengan kain poleng. Kalau tidak salah ini adalah Ratu Sakti yang bersentana di sini, yang di depannya terdapat patung Rangde yang terletak di sebelah kiri dan kanan. Di sini juga terdapat sebuah pohon yang sepertinya cukup tua. Ya, itu adalah pelinggih panggungan. Dan di sini terletak sebuah pelinggih pengasti ke segara, ide Betara Segara. Beginilah keadaan pelinggih, yang mana tidak setiap pura memiliki bangunan pelinggih pengasti segara. Saya akhiri video ini, dan jika ada salah saya memohon maaf dan terima kasih banyak.